Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, setelah kita sudah belajar tentang panduan umum, baik dari S2 maupun S3, hal pertama yang kita lakukan terutama adalah melakukan registrasi atau register online dan create account ya. Jadi kita tinggal klik di sini. Kalau ini saya udah login ya. Kalau misalkan teman-teman belum, ya register dulu. Tinggal diisi semua, first name, last name, date of birth, email, password dan segala macam, baru register ya. Oke, kalau sudah, nanti akan masuk ke laman, ya nanti ikutin aja step-stepnya. Kalau sudah, teman-teman nanti tinggal login, dan nanti login ini tinggal ikut program yang mana yang mau dilakukan. Misalkan master degree, ya klik tinggal master degree gitu kan ya. Kalau misalkan yang doctoral degree, tinggal doctoral degree gitu kan ya. Tapi sebelum itu, ke sana teman-teman isi dulu ya profilnya, personal information, contact information, nanti scholarshipnya dan segala macam ya. Ini karena nyoba doang nih ya. Dulu 2018 ikut yang alumni, ikut yang master degree ya, tapi karena boleh ya sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian grants sebelah sini ya, sebelah kiri sini. Nanti teman-teman bisa memilih di antara dua, yang master degree sama doctoral degree scholarship ya. Baik, yang master ini teman-teman tinggal klik aja nih, baca, terus nanti teman-teman tinggal klik more information. Nanti di situ kegiatan activity ngapain, berapa lama, tuh kan ya, requirementnya apa aja nih ya tadi ya, yang sudah dibaca di panduan, general requirementnya juga tuh ya. Bisa sama seperti yang tadi dijelasin di video sebelumnya, gitu kan ya, submission requirementnya apa saja, deadline-nya kapan nih, jangan lupa February 15 ya, 15 Februari, 2 bulan lagi, sebentar itu. Nanti kontak Aminaf ya bisa di sana, supportnya bisa kontak ke email di sini, dan how to apply-nya tinggal satu, melakukan download formnya, teman-teman bisa klik, nanti akan muncul nanti akan muncul file-file yang dibutuhkan gitu ya. Nanti tinggal begin application process gitu kan ya. Kalau yang S3 gimana? Sama, ini juga yang S3, yang doktoral. Setelah itu teman-teman klik-klik sama ini activity-nya apa saja, grant length-nya apa aja, specific requirement tadi ya, S2, terus nanti S3 minimal 3.0, lalu ada TOEFL ITP, IBT, IELTS atau Duolingo gitu kan ya. Nanti mau ke harapannya ada intention, ada niatan mau jadi akademisi di Indonesia. Lalu general requirement-nya ya sama seperti yang tadi, semua sama. Deadline kapan? February 15 sama gitu kan ya. Lalu Aminef-nya kontaknya di mana, supportnya di mana, apa saja, dan how to apply tinggal klik download form. Di sini nggak ada ya bikin dokumen karena saya sudah tadi ada kliknya di sana. Mana profil saya tadi? Oke. Nah, contoh kalau misalkan, teman-teman sudah ngeklik di bagian application-nya. To be frank ya, ini baru pertama kali ya, karena kemarin kami manual sekali. Jadi isi formnya. Kalau sekarang semuanya diisi ya. Ini ada beberapa hal, makanya saya minta nanti cukup banyak ya, karena memang yang diisi tuh banyak banget gitu kan ya. Tapi nggak seberapa, cukup lah, nggak banyak banget. Mungkin kalau teman-teman lihat, wih kok banyak banget ya gitu, yang sekarang setelah ngejalanin not so much gitu ya, nggak sebanyak itu maksudnya. Oke, lalu di sini teman-teman ngisi semua tuh ya, misalkan di sini academic backgroundnya di mana aja, seperti itu, nomor post secondary educational institution have attended in reverse chronological order gitu kan ya. Jadi mulai dari yang paling terakhir seperti itu. Nah, di sini tinggal diisi semua data-datanya sesuai dengan ya yang benarnya aja di situ. Post secondary berarti sudah yang dari sarjana ke atas ya. Jadi yang SMA nggak usah. Oke? Nah ya, ini misalkan Universitas Gajah Mada, dan setiap misalkan Universitas Gajah Mada gitu kan ya. Nomor induknya apa aja di sini, level studinya S2 tuh S2 itu kan ya, bachelor seperti itu atau master. Country-nya di mana tinggal diisi, cari state-nya itu tinggal di Kalimantan Timur atau di mana seperti itu. City-nya misalkan Indonesia ya. Tinggal klik state-nya, tinggal Yogyakarta misalkan. Nggak ada Yogyakarta, terus nanti city-nya di mana baru logo kota Yogyakartanya, misalkan nama bachelornya atau BSSI itu kan ya, atau Bachelor of Science, kalau karena saya prodi matematika dulu ya, jadi lulusannya SSI itu adalah BSC, disiplinnya adalah matematika gitu kan ya, mathematics, terus nanti GPA nya 3.05.
enroll from kapan sampai kapan, degree receive-nya kapan, lihat di sertifikatnya aja intinya ya. Nanti abscribe sama diplomnya langsung di-upload di sana, oke? Lalu nanti di sana dimasukin ke professional experience. Experience-nya ini adalah pengalaman kerja ya teman-teman ya, pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Seluruh sarjana maksudnya ya, lulus sarjana, terus kerjanya di mana aja nanti ditulis di sini, mulai dari yang paling sekarang ke belakang. Ya, misalkan sekarang jadi dosen ya udah, jadi current role-nya adalah namanya lecturer misalkan. Position title-nya nanti di sini siapa gitu kan ya. Kalau misalkan ada ya posisinya, kalau enggak ya lecturer lagi aja gitu kan, nama employer-nya siapa gitu kan ya. Mulai bulan kerjanya kapan, terakhirnya selesai kapan, lalu mulai country-nya Indonesia katakanlah ya. Nanti kerjanya di Jakarta misalkan itu ya. Kotanya kota mana, Jaksel misalkan. Nah, alamatnya di mana, postal code-nya berapa kan ada ya semua, tinggal cari ya. Diisi semua. Setelah itu curriculum vitae atau resume itu adalah teman-teman pakai resume teman-teman tinggal upload. Kalau yang sudah punya LinkedIn tinggal download aja gitu kan. Kalau enggak tapi ya start from scratch, oke? Nanti diisinya diisi semuanya ya. Educationnya, professional positionnya, itu yang pendidikannya di mana aja, professional positionnya kerja di industri di mana aja gitu kan ya. Lalu kalau misalkan ada pernah ngajarnya mata kuliah apa gitu kan ya, dan di mana seperti itu. Publication kalau ada ya, kalau teman-teman yang publikasi taruh di situ, kalau nggak ada publikasi nggak apa-apa gitu kan ya. Lalu kegiatan profesional lainnya ada workshop, ikut workshop apa aja, seminar apa aja, seperti itu, pelatihannya apa aja diisi di sana. Kalau ada keanggotaan industri asosiasi misalkan ya, kayak misalkan anggota dari PAI itu ya, Persatuan Aktuaris Indonesia misalkan, itu bisa ditulis, atau Indo MS di situ. Nah, masukkan di situ ya. Professional honor kalau misalkan ada penghargaan top best sales Balikpapan, best sales region Kalimantan, top best sales Indonesia misalkan itu ya. Dan ini juga yang community service ya. Kalau misalkan yang teman-teman dosen itu isi kegiatan pengmasnya apa aja gitu. Tapi kalau misalkan yang enggak yang bukan dosen itu ya, bukan akademisi, teman-teman bisa ngisikan dengan kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman bertemakan masyarakat seperti itu ya. Kalau misalkan contoh ikut kegiatan keagamanya, ada ya. Kalau misalkan contoh di saya ada kegiatan keagama, keluarga alumni Gajah Madanya, di situ ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kayak apa, misalkan kegiatan bakti sosial misalkan, teman-teman tulis. Ada kepanitiaan juga di situ tulis ya, nggak cuma jadi peserta tapi misalkan jadi panitia, itu lebih baik ya. Disusun taruh di sini, diupload maksimal 5 MB, oke? Boleh JPEG, boleh PNG, boleh PDF. Lanjutnya ada yang awards and recognition, misalkan sudah pernah scholarship apa dulu ya, lalu ada dulu misalkan pas kuliah dapat gelar lulusan terbaik misalkan, tulis di situ ya, sponsornya dari siapa. Kalau misalkan ada publikasi, taruh di situ publikasinya kapan. Kecuali yang dosen, kalau yang banyak ya nggak apa-apa ya. Ini biasanya teman-teman dosen publikasinya banyak karena tiap tahun harus publikasi, jadi bakal banyak, it's okay ya. Nanti submit bibliografinya di situ, diupload ya, dan tulisnya di dalam bahasa ada translationnya pakai dalam kurung, jadi bahasa Indonesia dalam kurung bahasa Inggris. Bikin bibliografi, kalau nggak bingung cantumin aja semua, terus nanti minta tolong AI untuk bikinkan bibliografi. Sekarang enak kan ya, alhamdulillah. Nah, sekarang experience abroad, misalkan sudah pernah ke luar negeri mana, ke Singapura, ke Turki misalkan, atau ke Korea gitu, tulisannya di mana. Purpose of travel abroad-nya ngapain? Holiday misalkan, wisata, ada tour gitu. Holiday aja misalkan. Oke. Kalau recently enter the United States on the J1, J2 visa, maksudnya J1 tuh exchange gitu ya, pernah. Sekarang lagi ikut exchange, ya tentunya enggak kan ya. J1 ini buat yang penerima visanya, kalau yang J2 tuh dependent tuh nanti ya. Intinya kalau enggak, just say no, oke? Lalu kalau misalkan sudah pernah nggak ikut awarded Fulbright grant, misalkan dulu teman-teman pada saat kuliah pernah ikut CCIP atau pertukaran pelajar waktu sarjananya ikut ya, nanti dituliskan di situ ya. Yes, kalau misalkan yes, misalkan tulis isi aja kapan dan kapan gitu. Misalkan ini kan banyak kan, banyak sekali, ada U-grade, ada CCIP misalkan. Kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya udah. Saya language skills gitu kan ya. Nanti readingnya gimana, misalkan teman-teman merasa saya cukup aja intermediate gitu kan ya, nggak apa-apa ya, jangan sampai tulisannya no ability ya, tulisannya I believe that teman-teman sebenarnya itu intermediate lah, minimal at least intermediate, nggak mungkin lah ya,
intermediate. Kalau misalkan ada language misalkan Arabic, French atau yang bahasa daerah tolong enggak, oke. Tes course-nya apa, misalkan Duolingo, GMAT, GRE, IELTS yang sudah pernah diisi, dipilih namanya kapan, tanggalnya kapan gitu ya. Dan dibawa score reportnya ya, diupload juga. Nah, kalau misalkan butuh tambahan lain, misalkan pernah IELTS sama ITP, nanti bikin baru lagi add new, nah tuh. Nanti diisi lagi ya. Misalnya untuk language skills, nextnya adalah study plan. Study plan kalau sekarang nanti teman-teman tinggal ngisi mau S2 atau S3 di mana gitu kan ya. Lalu sub study-nya di mana, misalkan saya contoh mau ambil bisnis gitu kan ya. Specialization-nya misalkan ada apparel accessories, actuarial science, banking dan segala macam bisa. Misalkan business administration dah. Nah, briefly describe the area of field. Nanti kita bahas sendiri ya untuk masalah study plan-nya ini. Ya ini sebenarnya ringkas aja sih. Mau apa di apa namanya? Mau belajar apa aja di sana di United States, di US dengan S2 ini, future plans-nya apa gitu kan ya. Setelah pulang dari S2 mau ngapain. Nah, ini ya. Dan ini study objektif gitu ya. Study objektif bikin sendiri ya. Nanti kita bahas sendiri tentang study objektif sama personal statement-nya tentunya ya. Oke. Tapi ini cukup untuk 1 halaman saja. Oke. Ini yang tricky soalnya. Jadi butuh butuh waktu untuk nyusunnya. Ya, ini teman-teman nggak diisi, intinya diisi semua dulu ya. Nanti kan masih bisa direvisi sebelum tanggal 15 Februari. Tapi kalau nggak mulai diisi, that's malam pribadi sih ya. Quite extensive gitu. Ini sih sejam sehari lah cukup. Personal statement nanti ada lagi ya. Ini sama 1 halaman itu tricky ya. Nah selama ini pada nyusun itu personal statement tuh jadi kayak lebih dari 1 halaman somehow gitu ya. Dan dibacanya juga pas pertama kali ngerjain itu belum tentu langsung enak dengerinnya, bacanya. Nanti kita butuh review dan review. Oke? Nanti kita kerjakan. Ada timeline yang saya taruh di grupnya ya. Timeline-nya kapan aja. Itu study plan ya teman-teman ya. Lalu lanjut ke plagiarism agreement gitu ya. Kita agree bahwa kita semua informasi itu adalah original, maksudnya kayak misalkan ada publikasi dan segala macam gitu ya. Kalau yang belum publikasi nggak apa-apa, tetap aja ngisi yes gitu, save on continue. Teman-teman tinggal isi yes. Oke. Tapi pastikan ya kalau sudah publikasi tentunya biasanya sudah ada sih, anti plagiarismnya sudah ada. Oke, ini university preference gitu kan ya. Sementara isi dulu aja ya. Misalkan University of Harvard University, MIT and so on gitu kan ya, diisi aja dulu. Teman-teman maunya di mana gitu, nggak usah bingung. Nanti kalau nanti ada caranya lagi untuk untuk nanti stepnya kita contoh beberapa contoh yang cari untuk how to find your future institution gitu ya. Jadi mau masuk di mana gitu, university preference-nya nyarinya di mana gitu kan. Nanti kita bahas sendiri ya. Oke, ini tinggal diisi-isi aja dulu. Kalau misalkan belum mau ngisi nggak apa-apa nanti lagi ya. US institution apply to gitu kan ya. Kalau misalkan sudah ada yang di apply, kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, kosongin aja dulu. Dan ini yang butuh diinsikan adalah social community involvement, ikut di komunitas mana sih yang, tapi yang ini ya sosial ya, bukan komunitas kalau bisa ini sosial ya. Kalau misalkan sekedar komunitas untuk fun aja, nggak ada kegiatannya dan apalagi tidak ada jabatannya, itu nggak usah aja. Utamakan yang sudah ada kegiatan sosialnya. Kegiatan sosial apalagi lebih bagus lagi kalau ada pernah ikut kepanitiaan atau ikut jabatannya di mana gitu, tanggung jawabnya lah, bukan tanggung jawabatan ya. Nanti diikut di sini leadership role-nya apa aja biar di sini. Dari kapan, institution ini name-nya apa, nama komunitasnya apa, seperti itu ya, location di mana, posisinya apa, responsibility-nya, tanggung jawabnya apa aja di situ. Teman-teman bisa tuliskan di sana. Dan di sini kalau kurang ya tambah lagi add new, nanti dibikin baru lagi. Ya, banyak ya. Masukin aja semua dulu. Itu yang community involvement. Lalu selanjutnya adalah recommendation. Ini 3 ya, kalau saya dulu 2 aja, sekarang 3. Oke. Ini kriterianya adalah letter of reference ini, surat rekomendasi ini harus ditulis oleh seseorang, itu misalkan teacher, dosen gitu ya,
teacher, guru kah, atau dosennya kah, pernah dulu waktu kuliah dulu ya S1, S2 gitu kan ya, atau dosen walinya kan, dosen pembimbingnya gitu kan ya, atau someone yang pernah supervise gitu ya. Supervise ini adalah maksudnya jadi kayak supervisornya, misalkan headnya kah, supervisornya kah, kepala cabangnya gitu kan, manajernya gitu kan ya, yang bisa memberikan penilaian pada teman-teman tentang oh ini memang teman-teman tuh kerjanya bagus gitu ya, nanti cocok untuk belajar hal ini seperti itu ya. Itu butuh rekomendasi, dan ini yang satu step awal yang kita akan masukkan dalam timeline ya. Harus ditulis dalam Inggris gitu kan ya, harus sudah bahasa Inggris. Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris gimana, nantilah kita bahas lagi ya. Oke, letter nanti di sini harus ada 4 poin gitu ya. Outstanding talentnya apa aja seperti itu gitu ya. Harus menjelaskan 4 poin ini. Outstanding talent gitu ya, talenta adanya teman-teman seperti itu. Lalu dibandingkan sama sesama pekerja, karyawan gitu ya, sesama dosen misalkan, dia punya peranan apa di situ ya, secara akademis maupun secara kepemimpinan dari segi panitiaan dan segala kepanitiaan atau jabatannya gitu ya. Lalu diisi dengan karakternya gitu ya, diminta karakternya orang gimana gitu ya. Karakter teman-teman pastilah karakternya baik, cuman butuh referensi lah ya, itu kan ya. Lalu di sini nggak cuma berdasarkan subjektif kita doang supaya lebih objektif. Lalu komen sama insight-insightnya gitu kan ya, yang unik dari si calon kandidat, yaitu teman-teman. Jadi mereka harus di email atau harus dikirim ke Aminef-nya ya, atau by mail soft hard copy-nya atau soft copy-nya di emailkan ke portal, minta tolong mereka yang mengemailkan seperti itu. Nah, minta tolong kalau misalkan dikirim via email harus disebutkan namanya dan programnya seperti itu. Ini contohnya bisa di-download di sini, letter of reference-nya ya. Nanti biar salah satu template-nya yang bisa disampaikan kepada recommendernya. Ini kadang-kadang word noted-nya adalah yang butuh agak lama, ini adalah recommendation, apalagi sekarang akhir tahun gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kan load-nya yang kita mintain tolong untuk memberikan referensi itu load-nya suka banyak nih. Jadi kadang-kadang kita sungkan juga bolak-balik follow up seperti itu. Minta tolong dong Pak, minta tolong dong Bu, bolehkah saya diberikan reference gitu kan ya. Ini mintanya 3 lagi, jadi at least mudah-mudahan teman-teman punya 10 ya. Jadi kalau misalkan satunya memang misalkan nggak berkenan, atau misalkan sibuk, maaf ya sibuk gitu, atau misalkan berkenan tapi dia tidak punya waktu dan segala macam, jadi masih ada opsi-opsi yang lain gitu kan ya. Tapi harusnya tidak mematahkan semangat dan tidak bikin jadi sulit gitu kan ya. Teman-teman banyak kan orang baik, saya yakin teman-teman tuh orang baik, sehingga yang bakal bisa dimintain tolong tuh cukup pemain lah ya. Itu dari recommendation ya. Scholarship, pernah ikut scholarship apa aja gitu ya, tulis aja gitu ya. Yang di luar Aminef juga boleh. Additional information, tahu dari mana, itu kan ya survei doang gitu. Oke. Dan terakhir declaration, full name dan surname, submit. Nah itu ya, setelah submit, ini goal kita sampai dengan submit. Mengisi-ngisi semuanya itu butuh waktu teman-teman ya. Jadi goalnya adalah ketika tanggal 15 as late as February 15 teman-teman sudah klik submit ya. Oke. Luar biasa bukan? Nah itu bisa lah, tapi bisa kok teman-teman ya, luar biasa. Oke. See you in the next video, panduan berikutnya. Oke. Assalamualaikum.